Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita hari yang baru, anugerah yang baru, bahkan kekuatan yang baru untuk kita dapat melakukan segala perkara di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, sehingga setiap kita didapati sebagai murid Kristus yang setia, yang taat dalam keseharian kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kau berkati kami sepanjang malam, pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, nafas hidup yang baru, anugerah yang baru, bahkan kekuatan bagi kami untuk menanggung segala perkara, mengerjakan segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati kami semua Sobat Messenger yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami simpan dalam hati dan menjadi tuntunan kehidupan kami hari demi hari, sehingga setiap kami didapati sebagai murid Kristus yang taat, yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal ke-14 ayat ke-32 hingga 42. Markus 14 ayat 32 sampai 42. LAI berikan judul di sana, di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tembok raksasa Cina, Great Wall Cina, dibangun oleh Kaisar Qin untuk melindungi negara China atau kekaisaran dinasti Cina pada saat itu dari serangan musuh yang kuat, yang hebat dari sisi utara. Maka dibangunlah tembok raksasa
dengan harapan bahwa tidak ada suku bangsa di sisi utara itu dapat menyerang masuk menguasai kekaisaran Cina. Bapak Ibu Saudara, bagi yang pernah ke tembok raksasa Cina, Great Wall Cina, maka kita akan mendapati bangunan yang cukup tinggi, cukup besar, cukup luas, cukup kokoh, dan itu tidak mudah akan dirobohkan. Sehingga harapan Kaisar Qin pada saat itu, tembok raksasa ini akan melindungi kekaisaran Cina diserang, dijajah, dikuasai oleh bangsa yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, yang terjadi adalah mengapa kemudian suku bangsa Mongol dapat menguasai? Mengapa suku-suku yang di sisi utara itu tetap dapat menaklukkan dan menguasai kekaisaran Cina? Ya, meskipun mereka punya tembok yang besar, kokoh, kuat, dan sangat hebat tembok itu, tetapi para penjaga di pintu-pintu gerbang itu tidak berjaga-jaga. Para penjaga di pintu gerbang, mereka lengah, mereka tidak waspada, tidak berjaga-jaga, sehingga tentara musuh itu dapat masuk dan menguasai kekaisaran Cina. Ada beberapa penjaga yang disuap dengan uang untuk membiarkan mereka menyamar sebagai pedagang itu masuk ke dalam kekaisaran Cina. Ada yang berjaga-jaga tetapi lengah, tidak sungguh-sungguh, tertidur, dan ada tentara yang kemudian menyelinap masuk dan menaklukkan kekaisaran Cina. Ya Bapak Ibu Saudara, meskipun punya tembok besar raksasa, tetapi kekaisaran Cina ini dapat ditaklukkan, dapat dikalahkan karena para penjaganya tidak berjaga-jaga. Karena itu sangatlah relevan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita pun harus berjaga-jaga dalam kehidupan rohani kita, berjaga-jaga dalam memelihara iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan serangan iblis itu datang kepada kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana pencobaan, penderitaan itu akan menerjang kehidupan kita. Ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan ditaklukkan, iman kita akan dihancurkan, dan kita akan kalah. Bagian firman Tuhan yang kita baca, satu gambaran yang sungguh mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jagalah dan berdoalah. Demikian kata Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang dia ajak untuk kemudian masuk lebih dalam ke Taman Getsemani. Karena Yesus akan menghadapi jalan penderitaan. Dikatakan, aku sangat takut, seperti mau mati rasanya. Pingin ada orang yang mendampingi, mendukung, dan berdoa bersama-sama, berjaga bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus berdoa, selesai berdoa, dan kemudian Yesus datang kepada ketiga muridnya, didapatkan mereka sedang tidur. Mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak berdoa. Kali kedua ketika Yesus kemudian kembali berdoa, selesai berdoa dan kembali, juga didapati muridnya itu tertidur. Dikatakan matanya sudah berat, tidak sanggup lagi
untuk menahan, dan ketika Yesus bertanya, mengapa kau tidak berjaga-jaga, mereka tidak tahu harus menjawab apa. Bapak, Ibu, Saudara, Super Messenger, perkataan Yesus kepada para murid ini juga ditujukan kepada setiap kita. Ketika penderitaan itu mulai menghadang, pencobaan-pencobaan itu mulai ada di hadapan kita, bahkan ketika serangan iblis itu datang menyerang kita, apakah kita ada di dalam keadaan berjaga-jaga, waspada dengan membangun kehidupan rohani yang dekat, yang erat dengan Yesus setiap hari, setiap saat dalam kehidupan yang kita jalani? Kita setia berdoa, kita setia membaca firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan orang-orang percaya. Bahkan dikatakan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, yang meneguhkan iman kita untuk terus setia kepada Yesus Kristus. Apakah kita setia untuk beribadah kepada Yesus Kristus? Satu bentuk pengakuan bahwa aku ada semua karena anugerah Tuhan. Menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Gembala yang pegang kendali dalam kehidupanku. Apakah kita juga suka bernyanyi, memuji, puji-pujian rohani yang menyatakan kebesaran kasih Allah, kebesaran kasih Kristus, dan penyerang kudus dalam kehidupan hari demi hari, sehingga kita tidak mudah dihancurkan, dikalahkan ketika serangan iblis, penderitaan, pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Super Messenger, acap kali kita, kalau mau jujur, kita tidak setia untuk berjaga-jaga. Kita tidak dengan antusias datang beribadah kepada Tuhan. Sebagai bentuk penyembahan kita, pengakuan kita bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak serius dalam beribadah, hanya semata-mata karena ajakan saudara seiman, atau sungkan kalau tidak datang kepada pribadi-pribadi tertentu, bukan sebagai bentuk pengakuan kita, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Super Messenger, hari ini kita diajar untuk hidup berjaga-jagalah dari serangan iblis, dari berbagai rupa-rupa penderitaan yang akan kita hadapi, kita alami, pencobaan yang akan kita lalui. Ketika kita membangun kehidupan yang erat dalam kehidupan doa, ibadah, pelayanan, dan puji-pujian rohani, maka iman kita diteguhkan, iman kita dikuatkan, iman kita terus dipelihara. Ketika badai pencobaan itu datang, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi kalah, karena Tuhan Yesus yang pimpin, sertai, dan berjalan bersama-sama dengan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Super Messenger, bangunlah kehidupan rohani yang terus dekat kepada Tuhan. Karena itu ada satu sikap hidup berjaga-jaga dari serangan iblis, dari berbagai rupa-rupa pencobaan, agar kita tidak dikalahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kami acap kali tidak berjaga-jaga, menganggap diri kami kuat, menganggap diri kami punya rohani yang tinggi. Kami melupakan
berdoa. Kami tidak lagi beribadah. Kami tidak lagi membaca firman Tuhan dengan setia, dengan rutin setiap hari. Kami tidak suka dengan puji-pujian rohani. Sehingga ketika serangan iblis datang, pencobaan itu datang, godaan itu menghampiri, kami kalah, kami ditaklukkan, iman kami dihancurkan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup berjaga-jaga, memelihara iman kami sedemikian rupa melalui kehidupan doa, beribadah, pembacaan firman Tuhan, bahkan puji-pujian rohani, mazmur, sungguh boleh meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak mudah ditaklukkan, dikalahkan oleh serangan iblis dan berbagai rupa-rupa pencobaan dan godaan. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kegiatan kami, baik dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan di gereja, usaha pekerjaan kami, bahkan studi kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Peliharakan setiap kami dapat berikan yang terbaik sesuai dengan potensi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berikan perlindungan keselamatan dalam perjalanan kami. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh. Jamah kami ya Yesus. Engkau tabib kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Bagi kami yang berduka, kami yang bersedih, kami yang bersusah hati dan kesepian dan khawatir akan hidup ini, karuniakan penghiburan, damai sejahtera yang melampaui akal. Karena kami tidak pernah berjalan sendiri, Tuhan Yesus yang pimpin hidup kami. Bagi kami yang berbeban berat, bergumul dalam usaha pekerjaan kami, di tengah perekonomian yang semakin lesu, pergumulan di tengah keluarga, relasi antar anggota, ataupun kecukupan dalam kebutuhan tiap hari, pergumulan dalam studi, ataupun hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat jalan keluar dalam berbagai rupa-rupa pergumulan, pencobaan yang kami hadapi. Ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan bagian kami seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan tambahkan pemulihan kebaikan dalam kehidupan kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan di dalam kami, mulai mempersiapkan perayaan Natal. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam persiapan perayaan Natal, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam perayaan Natal ini bukan sesuatu bentuk rutinitas, tetapi selalu ada pesan yang diberikan kepada kami. Betapa besar kasih Allah kepada kami yang berdosa ini, yang layak binasa, yang adalah pemberontak, tapi Allah mengkaruniakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami dari hukuman dosa. Yesus bangkit dan naik ke surga untuk sediakan kehidupan kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Satu hari kelak Tuhan Yesus akan datang kali kedua dalam dunia ini, dan setiap kami yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, kami dipersatukan di dalam sukacita surgawi. Berkati untuk para panitia, kami tidak saja fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi bagaimana membangun kerohanian dan iman bagi setiap jemaat dalam merayakan Natal setiap
tahun. Tuhan akan cukupkan akan berbagai kebutuhan di dalam penyelenggaraan perayaan Natal ini. Meski sederhana sekalipun, tapi sungguh makna Natal ini boleh menggugah iman kami, terus setia, berjaga-jaga, tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah berbagai pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati ya Tuhan untuk aparat keamanan, TNI Polri dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan Yesus berikan hikmat pertolongan, setiap tanggung jawab yang dipercayakan dapat diselesaikan, ditanggung dengan baik. Bahkan Tuhan akan berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena menjalankan tugas negara. Tuhan pelihara, cukupkan kebutuhan mereka, bahkan setiap putra-putri mereka, Tuhan Yesus, yang akan memelihara masa depan mereka, sehingga bangsa dan negara kami ini dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipenuhi berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, berjaga-jagalah, karena kita tidak pernah tahu kapan serangan iblis itu datang. Penderitaan itu akan menerpa kita, atau berbagai rupa pencobaan godaan itu datang menghadang kehidupan kita. Ketika kita berjaga-jaga dengan membangun kehidupan disiplin rohani, berdoa, baca firman Tuhan, ibadah dan pujian rohani, itu akan meneguhkan iman kita untuk terus setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.